Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai implementasi virtual reality atau VR dalam pembelajaran IPA. Pada presentasi ini, kami akan membahas permasalahan yang terjadi dalam implementasi teknologi VR di sekolah, serta menganalisisnya menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers. Next. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Anissa Salma, Aulia Rahma, Citra Husnulistari, Fatia Aska Amalia, Meidila Azizah, Kanita Nabila Fitri, Renita Amelia Riyadi, dan Shandi Aulia. Next. Baik, kasus, studi kasus. Ini bisa ditatak lah, guys. Bisa. Oke. Next. Oke. Pada studi kasus ini, Yayasan Pendidikan Maju investasi, guys, ulang guys. Oke, ulang. Jadi, satu, dua, tiga. Pada studi kasus ini, Yayasan Pendidikan Maju menginvestasikan perangkat virtual reality atau VR di 10 sekolah menengah dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Pada awal penerapannya, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi karena VR mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan imersif. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, pemanfaatan VR oleh guru masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kesulitan menemukan konten yang sesuai dengan kurikulum, kesulitan mengintegrasikan VR dalam pembelajaran, serta berbagai kendala teknis dalam penggunaannya. Akibatnya, kepala sekolah mulai mempertanyakan efektivitas program karena manfaat yang diperoleh belum sebanding dengan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Next. Selanjutnya, identifikasi masalah utama pemanfaatan VR. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pemanfaatan VR ini belum optimal. Yang pertama, kompetensi guru masih terbatas, sehingga guru belum sepenuhnya menguasai penggunaan VR dalam pembelajaran. Kedua, konten VR yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kurikulum, sehingga menyulitkan guru dalam mengintegrasikannya ke dalam materi pembelajaran. Ketiga, teknologi VR memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena membutuhkan keterampilan teknis dalam pengoperasian perangkat maupun aplikasinya. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat. Karena sekolah telah menyediakan perangkat, namun belum diimbangi dengan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Akibat berbagai kendala tersebut, manfaat penggunaan VR belum terlihat secara nyata terhadap hasil belajar siswa sehingga efektivitas program mulai dipertanyakan. Next. Nah, selanjutnya analisis tahapan difusi inovasi menurut Rogers. Pada tahap knowledge, yaitu guru telah mengenal teknologi VR tetapi belum memahami cara penerapannya secara mendalam dalam pembelajaran. Yang kedua, tahap persuasi. Guru dan siswa awalnya memiliki sikap yang positif terhadap VR, namun berbagai kendala yang muncul menyebabkan antusiasme tersebut mulai menurun. Selanjutnya, tahap discussion. Sekolah telah memutuskan untuk mengadopsi VR melalui investasi perangkat, akan tetapi guru sebagai pengguna utama belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi tersebut secara rutin. Yang keempat, tahap implementasi. Muncul berbagai hambatan seperti kesulitan teknis, keterbatasan konten, dan kesulitan integrasi ke dalam pembelajaran. Tahap inilah yang menjadi hambatan terbesar dalam kasus ini. Yang terakhir adalah confirmation.
Kepala sekolah mulai meragukan efektivitas program karena manfaat yang diperoleh belum terlihat secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam kasus ini berada pada tahap implementasi, yaitu ketika teknologi sudah tersedia tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru. Selanjutnya, analisis hambatan. Akar permasalahan utama bukan teknologi PR, tetapi kesiapan guru. Di mana yang pertama, hambatannya guru belum memiliki kompetensi technological, pedagogical, content, knowledge. Ini merupakan kemampuan guru untuk menggabungkan teknologi strategi, mengajar, dan materi pelajaran secara efektif. Dalam kasus ini, guru memahami materi IPA, tapi belum mampu memanfaatkan VR untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, konten VR kurang sesuai dengan kurikulum nasional sehingga sulit diterapkan di kelas. Yang ketiga, sekolah lebih fokus pada pengadaan perangkat daripada pelatihan dan pendampingan guru. Konten PR yang tersedia kurang sesuai dengan kurikulum sehingga sulit diterapkan di kelas. Ini juga berkesinambungan dengan permasalahan ketiga. Sekolah juga lebih fokus pada pengadaan perangkat daripada pelatihan guru. Akibatnya, VR tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun fasilitas sudah tersedia. Selanjutnya, karakteristik inovasi VR. Yang pertama ada relative advantage atau keuntungan relatif. VR membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan membantu visualisasi konsep IPA. Yang kedua, compatibility atau kesesuaian. Rendah karena konten VR belum sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas. Paling bermasalah karena guru kesulitan mengoperasikan dan mengintegrasikan VR dalam pembelajaran. Yang keempat, reliability, kemungkinan dicoba. Masih rendah karena pelatihan dan praktik terbatas. Dan yang terakhir, yang kelima, observability atau kemudahan diamati, yakni manfaat VR belum terlihat jelas pada peningkatan hasil belajar. Oke, selanjutnya terkait karakteristik inovasi yang paling berpengaruh, kelompok kami menilai bahwa karakteristik inovasi yang paling mempengaruhi rendahnya penggunaan VR adalah complexity atau kompleksitas. Menurut Rogers, complexity merupakan tingkat kesulitan suatu inovasi untuk dipahami dan digunakan oleh penggunanya. Semakin kompleks suatu inovasi, semakin lambat proses adopsinya. Dalam kasus ini, guru mengalami kesulitan menemukan konten VR yang sesuai dengan kurikulum, mengintegrasikan VR ke dalam pembelajaran, serta menghadapi berbagai kendala teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan VR masih dianggap cukup rumit oleh guru sebagai pengguna utama dalam proses pembelajaran. Maka karena itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa kompleksiti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya penggunaan VR, karena hambatan utama yang muncul berkaitan langsung dengan kesulitan penggunaan dan penerapan teknologi tersebut di kelas. Next. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi, untuk faktor internal sendiri yaitu kompetensi digital guru, kemudian kemampuan pedagogis dalam memanfaatkan teknologi, sikap dan motivasi guru terhadap inovasi, selanjutnya pengalaman sebelumnya dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Untuk yang eksternal yaitu ketersediaan konten VR yang sesuai kurikulum, dukungan kepala sekolah, pelatihan dan pendampingan dari yayasan, infrastruktur teknologi, dan juga dukungan teknis jika ada masalah. Nah, untuk faktor mana yang paling dominan mempengaruhi yaitu keberhasilan implementasi. Karena untuk faktor yang paling dominan itu adalah kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran.
Karena teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan dampak signifikan apabila guru belum memiliki kemampuan pedagogis dan teknologis yang memadai. Guru perlu memahami bagaimana teknologi digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan sekedar mengoperasikan perangkat saja. Selanjutnya, pada soal ini, kritik teori Rogers yang paling paling relevan itu adalah pro-innovation bias atau bias pro-inovasi. Rogers beranggapan bahwa inovasi pada dasarnya selalu membawa manfaat, sehingga semakin cepat diadopsi maka semakin baik. Namun pada kasus PR di sekolah, rendahnya pemanfaatan VR bukan karena guru menolak teknologi baru, tetapi masalahnya justru terletak pada kurangnya kompetensi guru, konten VR yang belum sesuai dengan kurikulum, serta belum adanya model pembelajaran yang mendukung penggunaan VR. Selain itu, keberhasilan penggunaan VR tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami menilai bahwa masalah utamanya bukan pada inovasinya, melainkan pada kesiapan penggunaan dan lingkungan pendukungnya. Next. Menurut kelompok kami, teori Rogers cukup membantu untuk menjelaskan rendahnya pemanfaatan VR, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan. Misalnya VR dianggap cukup rumit untuk digunakan dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Selain itu, hambatan juga terlihat pada tahap implementasi ketika guru mulai mencoba mengintegrasikan VR ke dalam pembelajaran. Namun, teori Rogers belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana guru menggabungkan teknologi dengan metode belajar, bagaimana VR memengaruhi proses belajar siswa, serta pentingnya dukungan sekolah seperti pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, teori Rogers masih perlu dilengkapi dengan teori lain agar dapat menjelaskan kasus ini secara lebih komprehensif. Selanjutnya, apakah teori Rogers cukup menjelaskan rendahnya pemanfaatan VR? Aspek yang dijelaskan Rogers yaitu yang pertama ada karakteristik inovasi. VR memiliki kompleksiti tinggi dan compatibility yang masih rendah dengan kebutuhan kurikulum. Yang kedua ada tahap adopsi, yaitu hambatan utama terjadi pada tahap implementation saat guru mulai menggunakan VR dalam pembelajaran. Selanjutnya, aspek yang belum dijelaskan oleh Rogers, yaitu integrasi pedagogis atau TPACK, yaitu belum menjelaskan kemampuan guru mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, beban kognitif atau CAMIL, yaitu belum menjelaskan dampak VR terhadap proses kognitif dan fokus belajar siswa. Selanjutnya, yang terakhir ada dukungan kelembagaan, yaitu belum menjelaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar, pendampingan, dan ketersediaan konten. Next. Selanjutnya ada strategi peningkatan adopsi inovasi VR, ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada guru, pelatihan integrasi VR dengan pembelajaran dan kurikulum. Yang kedua, mengurangi kompleksitas penggunaan VR, yaitu complexity. Selanjutnya, pembentukan community of practice. Yang terakhir, berbagi pengalaman antar guru. Selanjutnya, yang sekolah itu dukungan teknis dan waktu perencanaan pembelajaran VR, pendampingan implementasi VR di kelas, publikasi praktik baik penggunaan VR, meningkatkan keterlihatan manfaatan VR, observability. Yang terakhir ada yayasan pendidikan, pengembangan bank konten VR yang sesuai kurikulum, meningkatkan kesesuaian inovasi dengan kebutuhan pembelajaran, program uji coba bertahap, dan yang terakhir memberikan kesempatan mencoba sebelum implementasi penuh. Banyak yang bertanya apakah program VR di Yayasan Pendidikan Maju harus dihentikan karena pemanfaatannya rendah. Setelah kami evaluasi, jawabannya adalah tidak. Program ini harus berlanjut karena potensi manfaatnya sangat besar.
Menurut teori difusi inovasi dari Rogers, hambatan seperti teknis yang rumit adalah tantangan wajar dalam adopsi teknologi. Namun, antusiasme siswa membuktikan bahwa VR punya keunggulan yang nyata bagi pembelajaran IPA. Solusinya bukan berhenti, tetapi melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan bagi para guru. Yang kedua, sinkronasi konten agar lebih relevan dengan kurikulum. Dan yang ketiga, penyediaan pendampingan teknis yang intensif. Dengan langkah ini, kita tidak hanya sekedar memakai teknologi, tetapi mengubahnya menjadi standar baru untuk kualitas pembelajaran di yayasan pendidikan maju. Lantas, apa penentu utama kesuksesan VR? Tentu saja bukan pada canggihnya alat, tetapi pada kompetensi yang dimiliki guru. Saat ini, VR dianggap rumit karena guru belum memiliki jembatan antara teknologi dan juga materi. Kita perlu menerapkan kerangka teknologikal pedagogical content knowledge agar guru tidak hanya bisa mengoperasikan alatnya, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dengan strategi pengajaran yang efektif. Nah, singkatnya, investasi pada sumber daya manusia lebih krusial daripada sekedar investasi perangkat. Jika gurunya siap, keberhasilan VR akan tercapai. Baik, izin melanjutkan. Berdasarkan analisis menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers, kondisi program VR dalam 5 tahun ke depan dapat mengarah pada dua kemungkinan. Pada skenario positif, jika yayasan mampu menyediakan pelatihan yang berkelanjutan, dukungan yang teknis yang memadai, serta konten yang sesuai dengan kurikulum, maka guru akan semakin percaya diri dalam menggunakan VR. Hal ini memungkinkan program mencapai tahap confirmation, yaitu ketika inovasi diterima dan digunakan secara rutin dalam proses pembelajaran. Namun pada skenario negatif, apabila berbagai hambatan yang saat ini dihadapi guru tidak segera diatasi, maka pemanfaatan VR berpotensi terus menurun. Perangkat yang telah diinvestasikan dengan biaya besar mungkin hanya digunakan pada kegiatan tertentu atau bahkan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan teori Rogers, sebuah inovasi dapat ditinggalkan apabila penggunaan merasa bahwa manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha, biaya, dan kompleksitas yang harus dihadapi. Next. Baik, kasus ini dapat disimpulkan bahwa implementasi virtual reality atau VR dalam pembelajaran IPA memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan menarik bagi siswa. Namun berdasarkan analisis teori difusi inovasi dari Rogers, rendahnya pemanfaatan VR lebih banyak disebabkan oleh tingginya kompleksitas penggunaan, rendahnya kesesuaian konten dengan kurikulum, serta kurangnya kompetensi dan pendampingan bagi guru. Hambatan terbesar terjadi pada tahap implementasi ketika guru mengalami kesulitan mengintegrasikan VR ke dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan adopsi VR tidak hanya bergantung pada kesediaan teknologi, tetapi terutama pada kesiapan guru, dukungan organisasi, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan konten yang relevan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, program VR layak dilanjutkan dan berpotensi menjadi inovasi pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.